Tahukah saudara bahwa Tuhan itu sangat merindukan kita bisa berhasil dalam hidup ini. Berhasil memang tidak selalu diukur oleh apa yang kita miliki secara materi. Berhasil itu tidak selalu diukur oleh pencapaian prestasi kita secara lahiriah dalam hidup ini. Tapi berhasil yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah supaya kita bertumbuh dalam keserupaan dengan Tuhan. Tapi sungguh pun demikian, kerinduan Tuhan bagi kita semua sebagai anak-anaknya adalah membuat kita boleh berhasil di dalam segala hal. Baik secara rohani, kita boleh menjadi dewasa di dalam Tuhan, bertumbuh semakin hari semakin seperti Yesus dalam sifat, dalam karakter, dalam kedewasaan secara rohani maupun secara lahiriah. Tuhan mau kita semua berhasil dalam hidup ini. Kalau kita kuliah, Tuhan tidak ingin kita gagal dalam kuliah kita. Kalau kita pelayanan, Tuhan juga tentu tidak ingin kita gagal dalam pelayanan kita. Kalau kita punya kerinduan, kita punya harapan, maka Tuhan merindukan juga kerinduan dan harapan kita itu boleh terjadi dalam hidup kita sekalian. Nah, salah satu yang Tuhan berikan kepada kita untuk berhasil dalam hidup ini dan melakukan tanggung jawab kita adalah Tuhan memberikan kepada kita potensi. Tuhan memberikan kepada kita kapasitas. Walaupun kapasitas yang kita miliki itu bisa berbeda-beda. Sama seperti Tuhan mempercayakan ada 5 talenta, ada 2 talenta, dan ada 1 talenta kepada setiap hamba-hambanya. Tapi apa yang Tuhan percayakan itu tentunya kata Alkitab menurut kesanggupan dari hamba-hambanya. Kapasitas adalah kemampuan kita untuk melakukan sesuatu. Ini bisa menyangkut seluruh potensi yang sudah Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Apakah itu talenta atau bakat yang telah kita miliki sejak lahir, dan juga karunia-karunia rohani yang diberikan oleh Tuhan sejak kita dilahirkan kembali di dalam Tuhan. Kita harus punya kerinduan supaya kita bisa maju dalam hidup ini. Perbesar kapasitas yang sudah Tuhan beri bagi kita. Untuk kita memperbesar kapasitas kita, saudara, pertama kita harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tidak ada cara lain untuk Tuhan memakai kita dengan lebih hebat lagi. Tidak ada cara lain untuk kita diurapi oleh Tuhan dalam pelayanan kita. Tidak ada cara lain bagaimana Tuhan untuk menyertai kita dalam berbagai hal yang kita kerjakan, selain kita punya hubungan yang dekat dengan Bapa. Sudah tahu bagaimana Yesus dia bangun pagi, kemudian dia berdoa kepada Bapa. Mari kita lihat Markus 1 ayat yang ke-35. Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-35. Alkitab berkata kepada kita demikian. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan kata Alkitab apa? Berdoa di sana. Yesus memiliki persekutuan dengan Bapanya lewat apa? Doa-doa pribadi dia dengan Bapanya. Hubungan dia dengan Bapa itu melekatkan dia dengan Bapa, sehingga dalam perjalanan dia, selama dia dipercayakan oleh Bapanya untuk menjalankan misi Bapanya, dia bertumbuh terus, bertambah hikmatnya, kata Alkitab. Kemudian dia juga bertambah besar, kata Alkitab. Saudara, kita harus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Hubungan erat dengan Tuhan itu akan membawa kita untuk mengerti hati Bapa dalam hidup kita sekalian. Kita bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kenapa ada banyak orang yang bisa salah ambil keputusan dalam hidup dia ketika diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang
Mungkin memang pilihan-pilihan itu sukar dan akhirnya dia salah ambil keputusan. Kenapa? Karena dia tidak cukup intim dengan Bapa di sorga, gak cukup dekat dengan Bapa, sehingga dia tidak mengerti hati Bapa, kerinduan Bapa, sehingga yang dia putuskan adalah keinginan dia sendiri, bukan keinginan sorga. Dan akhirnya dia gagal, dan akhirnya dia gak berhasil dalam hidup dia. Saudara tahu, tokoh-tokoh Alkitab itu mereka bergaul karib dengan Tuhan, lalu Tuhan juga mempromosikan mereka. Saudara lihat bagaimana Henok, kata Alkitab, salah satu tokoh perjanjian lama yang bergaul karib dengan Tuhan. Kata Alkitab, dia bergaul karib dengan Tuhan, sehingga dia tidak ada lagi. Kenapa? Karena Tuhan mengangkat dia hidup-hidup ke sorga. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan, maka pasti Tuhan yang akan promosikan dia, saudara. Tuhan akan memperbesar kapasitas yang ada dalam hidup dia. Kenapa? Karena dia memiliki sebuah kedekatan dengan Bapa. Amin, saudara. Saudara tahu bagaimana Musa? Dia berada di Gunung Sinai 40 hari, dia bercakap-cakap dengan Tuhan. Lalu kemudian dia diberikan 2 loh batu yang berisi 10 perintah Tuhan. Dan waktu dia turun dari Gunung Sinai, orang Israel melihat wajahnya dipenuhi dengan kemuliaan. Sudah tahu? Karena dia bergaul karib dengan Tuhan, miliki pergaulan erat dengan Bapa kita, miliki waktu-waktu pribadi di mana kita bisa bicara kepada Bapa, dan Bapa bisa bicara kepada kita dan memberitahukan kepada kita apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup saya dan saudara. Itu yang akan membuat kapasitas kita secara rohani akan diperbesar oleh Tuhan. Memperbesar kapasitas dimulai dengan kehidupan kerohanian saya dan saudara. Mengapa Daniel bisa hidup menjadi pemimpin dalam 4 raja yang berbeda ketika dia berada di pembuangan di Babel? Saudara tahu, karena dia memiliki kedekatan pribadi dengan Tuhan. Kata Alkitab, 3 kali sehari dia berdoa dan menghadap ke Yerusalem, karena di sana ada bait Allah. Kehidupan Daniel adalah kehidupan yang begitu dekat dengan Tuhan, sehingga Tuhan memberitahukan kepada dia rahasia-rahasia yang tidak diberitahukan kepada banyak orang yang lain. Sungguh pun para musuh Daniel itu berusaha untuk mencelakai dia, dan akhirnya dia dibuang ke mana? Gua singa. Tapi singa saja kagum kepada Daniel. Saya nggak tahu apa yang terjadi waktu Daniel dibuang ke gua singa, tidak diceritakan. Tapi intinya singa itu tidak memakam Daniel. Saya bisa bayangkan kalau Bill dibuang ke gua singa, lalu Bill bilang diam, lalu singa itu bilang baik tuanku. Ternyata Bill punya relasi dengan Tuhan itu begitu dekat. Ya, baunya nggak bau daging, baunya bau roh. Tuhan itu sumber pengetahuan kita. Karena itu kedekatan kita dengan Tuhan itu yang akan membuat kapasitas kita diperbesar oleh Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan itu yang akan membuat kapasitas kita diperbesar oleh Tuhan. Kata kita, takut akan Tuhan adalah apa? Permulaan pengetahuan. Saudara, saya orang yang skeptis, suka meragukan banyak hal. Kadang-kala ada banyak orang yang suka cerita banyak hal. Kadang-kala saya nggak langsung percaya. Saya suka cross check kadang-kala. Saya pernah menguji Tuhan waktu saya masih mahasiswa. Saya mau cerita kepada saudara. Waktu itu saya masih ada di semester 2 dan saya memegang kunci perpustakaan. Kami tidak punya ruang doa dan saya pegang kunci perpustakaan. Saya masuk malam-malam ke perpustakaan dan berdoa. Suatu ketika kami mau ujian. Saya masih ingat itu. Kami mau ujian. Ada satu dosen yang ibu-ibu yang memberikan ujian UAS waktu itu. Dan dia berkata, saya akan berikan soal 10 soal. Lalu ada bonus 2 soal. Bagi yang bisa menjawab berarti 12 soal. Berarti saya akan berikan bonus nilainya. Saudara, saya mengujinya begini. Sebelum dosen itu memberikan ujian itu, ada dosen-dosen lain yang memberikan ujian. Dan saya bilang begini kepada Tuhan, saya mau uji Tuhan. Ujinya begini, saya akan menyediakan waktu untuk berdoa. Ya, biasanya jam 10
asrama, kamar udah ditutup, saya akan masuk ke perpustakaan dan berdoa. Saya akan bangun subuh-subuh dan berdoa. Lalu saya akan mengikuti ujian. Saya juga akan belajar. Lalu yang kedua, saya nggak akan berdoa. Ini kisah nyata. Saya memang menguji seperti itu. Saya nggak akan berdoa, tapi saya akan belajar juga dengan giat. Jadi bedanya begini. Yang pertama, saya akan berdoa sungguh-sungguh, tapi saya juga akan belajar dengan giat. Yang kedua, saya hanya akan belajar, tapi saya nggak akan masuk ruang doa. Saya menguji Tuhan seperti itu, saudara, dikasih oleh Tuhan. Lalu saya mengikuti ujian 2 mata kuliah itu. Saudara tahu, hasilnya tentu memuaskan karena belajar sungguh-sungguh, ya kan? Hasilnya bagus. Tapi lebih bagus waktu saya mengambil waktu berdoa dan kemudian saya belajar, saya bisa menjawab 12 soal sampai bisa menjawab secara detail. Di bagian yang lain saya juga bisa menjawab, tapi agak sedikit lupa-lupa. Tapi bisa juga dapat nilai yang bagus. Nilai yang bagus yang saya maksudkan pasti A, kira-kira begitu. Tapi untuk mata kuliah tertentu ini, saya bisa menjawab 10 soalnya dan bisa menjawab bonus 2 soal. 12 soal itu saya bisa jawab. Yang saya mau beritahu kepada saudara begini, kedekatan kita dengan Tuhan itulah yang akan membuat kita bisa melihat Tuhan campur tangan dalam banyak hal. Tapi keliru juga saudara kalau begini, pokoknya saya doa saja, saya pelayanan, belajar mah belakangan, bikin tugas nggak apa-apa, nggak dibikin, karena Tuhan di nomor 1. Itu sesat. Itu pasti sesat. Ada yang salah dengan teologiamu, kira-kira begitu. Karena Tuhan mengajar kita berdoa dan bekerja. Mari kita lihat Lukas 4 ayat 16. Ternyata Yesus itu memiliki kebiasaan itu untuk hadir di rumah Tuhan. Dia memiliki kecintaan di rumah Tuhan. Alkitab berkata begini, ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, saudara garis bawahi itu, menurut apa? Kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Ternyata Yesus itu memiliki kecintaan untuk selalu berada di rumah Tuhan. Orang yang mencintai rumah Tuhan itu akan melihat bagaimana Tuhan juga memberkati hidupnya. Tuhan juga mengurapi dia. Tuhan juga membuka jalan bagi dia. Tuhan memperbesar kapasitas yang dipercayakan dalam hidup dia. Yesus senang berkunjung ke bait Allah rupanya. Saya ingin tunjukkan satu ayat lain. Mari lihat Lukas pasal yang kedua ayat 41 dan 46. Lukas 2 ayat 41 dan 46. Ternyata sejak kecil dia memiliki kebiasaan itu. Alkitab berkata begini, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi kemana? Yerusalem pada hari raya apa? Paskah. Lalu ayat 46 berkata, sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam apa? Bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Nah saudara, itu yang membuat Yesus bilang begini, cintaku akan rumahku menghanguskan aku. Kecintaan kita untuk selalu berada di rumah Tuhan berarti kita mencintai hadirat Tuhan, saudara. Kita berada di rumah Tuhan bukan untuk melihat, wow, aku telah menemukan tambatan hatiku. Kan begitu, ya. Makanya banyak orang rajin ke rumah Tuhan itu karena ada sesuatu dalam dirinya. Bukan untuk ketemu Tuhan, tapi untuk ketemu Dia yang akhirnya menjadi hantu, bukan diri Tuhan. Yang membawa ini dia keluar dari jalur apa yang Tuhan mau. Kecintaan kita berada di rumah Tuhan seperti Yesus. Dia bertambah besar, bertambah hikmatnya, karena memang sejak kecil dia dibawa orang tuanya. Walaupun mungkin jaraknya jauh ya, dia dibawa ke Yerusalem. Itu menunjukkan bahwa dia diajar untuk mencintai rumah Tuhan. Saudara, mari kita punya kerinduan yang kuat untuk apa? Selalu berada di hadirat Tuhan. Mencintai rumah Tuhan, berada di rumah Tuhan, berarti kan akan membawa kita untuk worship Tuhan, akan membawa kita untuk menyembah Tuhan, membawa kita berada di hadirat Tuhan.
Dan waktu kita berada di hadirat Tuhan, tahukah saudara, saat-saat itulah saat-saat yang paling membahagiakan dalam hidup kita. Amin. Kenapa? Karena kita berada di hadirat Tuhan. Di hadirat Tuhan kita betul-betul diubah oleh Tuhan. Di hadirat Tuhan kita betul-betul mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita. Saudara harus menemukan Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah saudara. Amin. Saudara betul-betul harus ketemu Tuhan kalau saudara beribadah. Kalau enggak, rugi saudara berada di rumah Tuhan kalau saudara enggak ketemu Tuhan. Rugi saudara memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tapi Tuhan terasa jauh dalam hidupmu. Dengan mulut mungkin kita bisa memuji Tuhan, mungkin juga kita bisa menyembah Tuhan, tetapi Tuhan menjadi jauh dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita nggak cukup dekat sebenarnya dengan Tuhan. Saya tidak tahu kapan terakhir saudara merasakan hadirat Tuhan. Saudara tahu apa itu hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan itu berarti kita mengalami Tuhan hadir di tengah-tengah kita, mengalami kehadiran Tuhan. Dan saudara, kalau Tuhan hadir, maka Dia hadir dalam segala sifat-sifatnya yang agung itu, yang begitu kudus dan luar biasa itu, sehingga membuat kita tidak sanggup untuk apa? Untuk memikirkan diri kita sendiri sekalipun. Kita hanya ingin mengagungkan Dia, Raja di atas segala raja. Ada banyak orang satu album sudah habis, tapi nggak ketemu Tuhan dalam doa dan pujian penyembahan diri. Udah nyanyi, ibadah udah selesai, dia lurus-lurus saja. Dia merasa kayaknya nggak ada sesuatu yang dia alami. Karena itu ketika kita beribadah kepada Tuhan, betul-betul kita mencintai Tuhan, maka kita membuka hati kita untuk Tuhan. Betul-betul kita ingin Tuhan betul-betul menjamah hidup saya dan saudara. Mencintai rumah Tuhan akan membuat kita betul-betul selalu merindukan hadirat Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Orang tuh kalau hidupnya dalam hadirat Tuhan, karakternya pasti diubah oleh Tuhan. Amin. Sifat-sifatnya yang gak berkenan kepada Tuhan itu pasti diubah oleh Tuhan. Yesus memiliki kebiasaan berada di rumah Tuhan. Cintailah rumah Tuhan. Saudara, saya sudah pernah beritahu kepada saudara, beribadahlah seolah-olah itu kesempatan terakhir kita ketemu Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara. Sehingga kita akan sungguh-sungguh untuk selalu berada di hadirat Tuhan. Jangan melihat siapa yang mimpin di depan, tapi betul-betul saudara mau ketemu Tuhan. Di dalam apa? Di dalam ibadah-ibadah, dalam worship saudara di depan Tuhan. Saudara dengarkan, siapapun yang berada di depan, lihatlah Yesus yang nanti akan hadir dalam setiap persekutuan kita dengan Tuhan. Amin saudara.